ini menurutku kayak ya, pendapat pribadi ya. Jangan sampai kayak kita olahraga itu hanya untuk berharap nanti yang ada yang like banyak. Oh, penting nih. Halo semuanya, kita kembali lagi nih ke Sachi Podcast. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru. Mungkin nggak kalah seru sama topik kita yang sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya agak sedikit berat ya teman-teman, itu soal keuangan. Hari ini kita akan belajar mengenai gimana sih caranya punya pola hidup yang sehat. Nah, narasumber yang datang hari ini juga seru-seru banget nih. Aku mau kenalin dulu ya, di hari ini kita punya Mbak Epifania sebagai EVP Legal Corporate. Dan juga ada Mas Yusron Anas sebagai Chief Information and Officer dari Home Credit Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, kita langsung aja tanya-tanya ke Mbak Epi sama Mas Yusron. Nah, tadi kan tema ini tentang pola hidup sehat nih. Kalau buat Mbak Epi sama Mas Yusron sendiri, sekarang lagi ada ikut pola-pola hidup sehat gitu atau enggak cara-cara hidup sehat gitu nggak sih? Jadi kalau aku sehari-hari ya, setiap hari itu pasti olahraga, itu udah pasti. Tiap bangun tidur, mau lagi males, mau enggak, pokoknya langsung aja ganti baju olahraga, terus olahraga. Sama yang paling penting juga nutrisi ya, tiap hari makannya apa. Tapi bukan artinya kayak aku juga makan banget semua clean eating, enggak sih, ya be reasonable aja juga kadang-kadang kan craving buat snack gitu. Jadi kayak maintain 50-50 lah. I see. Tapi ada kayak ini nggak sih Mbak, kayak semacam pola, kan ada tuh sekarang kayak keto atau apa gitu, ada ikut kayak gitu juga nggak sih? Enggak sih, karena gini, kalau aku pribadi, aku tuh percaya makanan tuh harus seimbang semua ya. Kayak makronutrisi, karbo, lemak, protein tuh harus dikonsumsi semua. Jadi kalau kayak misalnya diet-diet semacam keto yang meniadakan karbo atau apa, mungkin nggak cocok buat aku ya. Aku cocoknya yang makan semua, moderate amount, sama ya 50-50 gitu. Yang nutrients dense 50%, 50% yang fun food lah. Oh, menarik. Bisa dicoba tuh ya kayaknya. Semua bisa soalnya dietnya. Oke, kalau Pak Yusron sendiri gimana nih? Kalau saya terkait olahraga itu sebenarnya sudah menjadi semacam kayak kebutuhan sih ya. Jadi bukan sesuatu yang emang harus diingatkan gitu, karena emang jadi tubuh itu sudah mengingatkan sendiri untuk aku harus melakukan suatu olahraga gitu ya. Jadi itu sebenarnya juga emang berawal dari kebiasaan. Jadi akhirnya mungkin secara saraf dan secara alam bawah sadar juga harus menuntut kita harus olahraga dimanapun itu ya. Jadi kadang kalau misalkan lagi trip ya, atau misalkan memang lagi nggak di rumah, itu pun saya akan cari cara bagaimana caranya untuk olahraga ya. Bisa dengan berbagai macam, bisa dengan jalan, bisa dengan let's say di tempat kita berada dengan push up segala macam. Jadi itu sudah menjadi habit. Dan mengenai makanan mungkin ya, kalau biasa kan orang juga agak khawatir untuk selalu menjaga makanan itu biar kita juga secara apalagi sekarang juga orang mencoba untuk diet ya. Tapi kalau menurutku kita tuh yang penting harus tidak boleh berlebihan dalam makan. Itu yang penting. Dan tidak boleh makan yang terlalu ya berlebihan, berarti dalam konteks berlebihan dari porsi, berlebihan dari waktu. Maksudnya waktu di sini adalah kita punya tubuh itu punya waktu di mana dia harus diisi suatu nutrisi. Ya, jadi berlebihan di sini dalam konteks waktu juga. Kalau misalkan kita tahu malam adalah waktu untuk kita istirahat, jadi jangan sampai di situ kita juga isi dengan nutrisi berlebih kayak gitu. Jadi konsep jangan berlebihan itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya dari sisi porsi tapi dari sisi waktu juga sih kayak gitu. Oke, jadi nggak cuma soal banyaknya makanan, tapi waktunya juga nggak boleh berlebihan gitu ya Pak. Menarik nih, berarti Pak Yusron sama Mbak Epi tuh udah melaksanakan pola hidup yang sehat ya tadi, dari makanan, olahraga. Tapi kan pasti ada yang nge-trigger nih atau ada yang memotivasi. Kalau dari Mbak Epi sendiri apa sih yang membuat Mbak Epi akhirnya mulai nih, oh yaudah hidup sehat deh gitu? Jadi pertama-tama tuh gara-garanya tahun lalu tuh pas awal-awal pandemi kan. Awal pandemi kan kita aduh ini kapan ya wabahnya berakhir ya. Terus kok setiap hari kok angkanya naik terus gitu yang terkena COVID. Terus belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Kayaknya lama banget. Waktu tahun lalu kan serba simpang siur, akan ada nggak sih? Terus kalau baca-baca ya udah berarti kita harus tergantung sama badan sendiri kan, gimana caranya supaya badan tuh tetap imunnya tinggi lah gitu.
Jadinya ya udah mau nggak mau berarti back to basic ya, olahraga sama jaga pola makan. Benar-benar ini sebetulnya kan hal yang kayak gini kan kita udah tahu dari zaman bahla ya, olahraga sama jaga makan. Ternyata oh ya kalau dijalanin juga dua-duanya ya ternyata bisa sih untuk maintain hidup sehat. Gitu sih awalnya gara-gara pandemi. Oke. Tapi waktu itu berarti emang mulainya olahraga dulu yang dibanyakin atau makannya dulu? Ada startingnya nggak sih Mbak waktu itu? Berbarengan. Oh barengan. Tapi nggak drastis ya, nggak kayak misalnya oke, besok keto diet sekaligus olahraga. Oh, gitu. kayak gitu. Nggak mungkin, nggak bisa. Pertama tuh cuma kuat 10 menit. 10 menit olahraganya. Diet. Oh olahraganya. Olahraganya 10 menit, terus makannya tuh masih ngemil-ngemil, tapi kayak makan yang pagi, siang, malamnya tuh udah ditakarin nasi, sayur, lauknya udah, cuma ngemilnya belum bisa stop waktu itu masih. Ya pelan-pelan lama-lama terus durasinya ditambah 15 menit. Terus lebih merhatiin baca-baca tentang mana sih makanan yang cemilan-cemilan yang sehat gitu-gitu. Betul. Oke, Nggak jadi drastis ya, nggak langsung bisa olahraga gitu ya. Pelan-pelan. Oke. Kalau Pak Yusron sendiri gimana nih? Dulu apa sih yang men-trigger mau pola hidup sehat? Jadi itu sebenarnya berawal dari suatu kebetulan sebenarnya. Jadi dulu emang waktu masa muda itu, sebenarnya saya juga masih muda sih. Jadi Mudanya umur berapa waktu masih belia banget lah. Jadi saya itu di situasi yang benar-benar sangat gak sehat ya, begadang ya, terus main game. Jadi emang saya gamers. Jadi main game, dan itu pastinya kalau main game pasti ngemil malam ya, terus ya benar-benar kehidupan terbalik ya, malam begadang, pagi tidur, terus ya kayak gitu makan segala macam itu. Dan kebetulan saya punya teman gamers juga, cuman dia nggak begitu edik gitu ya. Dan dia waktu itu saya main ke tempatnya, waktu itu masih di tempat dia tinggal gitu. Terus diajak, aku mau ke gym nih, ayo ikutan yuk, kita mungkin bisa lihat di sana lah. Jadi saya sama sekali awalnya nggak pernah kenal yang namanya gym ya, gitu ya. Diajak ke situ, terus dia emang member di situ, terus coba deh kamu pernah lari nggak? Oh nggak pernah. Terus akhirnya disettingin dia kayak treadmill gitu ya. Dengan jarak yang mungkin nggak terlalu sangat pendek banget lah kalau untuk ukuran yang kayak olahragawan. Jadi hanya di set kayak 1 kilo, coba kamu lari lah dengan speed yang sangat-sangat low gitu ya. Tapi baru sekitar 600 meter, 800 meter tuh sudah kayak orang pingsan gitu. Udah kayak gelap semua gitu. Dan akhirnya, wah ini udah nggak benar gitu. Akhirnya aku sadar, wah ini nggak benar. Dan dari situ mulai mempelajari dari dia, bagaimana sih untuk mulai latihan di gym ya, bagaimana untuk mulai kenal dengan cara memakai alat-alat ini. Dan situ akhirnya menjadi suatu kayak komunitas ya, akhirnya selain ya tetap gamers nggak bisa hilang sampai sekarang, tapi tetap paling nggak kita imbangi dengan kayak kehidupan main ke gym ya kan. Akhirnya makin kenal teman di gym, dan akhirnya tahu semua teknik-teknik bagaimana kita memakai alat, dan kayak misalkan mau kita mau fokus untuk latihan apa. Dan dari situ pastinya dari misalkan terpaksa dari tubuh memang nuntut harus olahraga. Terus emang aku sadar dan harus berubah gitu ya, karena emang situasi itu mosok 800 meter dengan treadmill yang speednya low kayak orang pingsan, udah itu kayak gelap semua, itu udah nggak bener. Dan akhirnya mulai masuk situ, mulai latihan terus, dan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu emang berawal dari pertama teman ya, tapi emang itu menurutku hanya sesuatu yang untuk men-trigger aja, karena itu teman saya juga akhirnya juga juga ya, Pak? Iya, dia juga punya kesibukan yang lain, dan akhirnya dia juga sibuk dengan bisnis dan segala macam. Tapi karena saya pribadi sudah menjadi kebiasaan, dan akhirnya walaupun nggak ada dia, walaupun nggak ada community, tetap saya lanjutkan aktivitas itu gitu. Nah, sekarang tadi aku mungkin nyambung dari Mbak Epi, kita kan lagi dalam mode WFH, quarantine gitu ya. Sekarang udah banyak nih tren-tren YouTube, terus udah gitu juga ada juga sekarang kayak kelas-kelas gym, dia bikin kelas via virtual lah. Dan banyak banget adaptasi-adaptasi gaya hidup sehat ala WFH gitu ya. Aku pengen tanya pastinya ke Mbak Epi dan Pak Yusron, tapi kita dari Mbak Epi dulu ya. Gimana sih cara menjalani pola hidup sehat nih dalam masa pandemi atau quarantine ini? Kalau aku pribadi, karena aku di rumah ada anak kecil kan,
Jadinya dan orang tua dan lansia. Jadinya gimana caranya olahraganya di rumah gitu. Dan dia boleh spill nggak? Sydney Cummings. Oh, Sydney Cummings, ya aku tahu. Karena videonya nih sekalian promosi ya. Karena dia tuh videonya tiap hari tuh baru. Karena itu yang aku suka, jadinya ya udah investasinya akhirnya yang tadinya ada budget buat gym membership, jadinya dikumpulin buat beli dumbbell, kumpulin koleksi tiap berapa bulan. Kan harus progressive overload tuh. Jadinya tambah lagi. Gitu. Yoga mat juga dibeli ya? Iya. Oh, lengkap sekali. Jadi kayak punya gym tapi versi Tapi rumah. di rumah. Oke, menarik. Oke, kalau Pak Yusron gimana nih Pak? Sebenarnya mirip ya. Jadi emang apalagi situasi pandemi itu saya nggak begitu nyaman untuk olahraga di tempat umum ya. Jadi yang saya putuskan waktu itu adalah aku stop membership di gym karena menurutku udah nggak masuk akal lagi kita harus datang ke situ. Dan ya bicara mengenai investasi, membership di gym itu bisa kita gunakan untuk membeli suatu alat ya, membeli alat gym, dan itu yang juga sama dengan Epi. Jadi saya beli alat gym yang cukup lengkap di rumah, jadi ada home gym gitu. Tapi one thing yang menurutku sedikit let's say aku tambahkan di porsi olahraga waktu pandemi adalah olahraga yang kena sinar matahari. Itu sangat penting di masa pandemi. Jadi, tapi balik lagi, saya nggak suka suatu olahraga yang ramai. Jadi, misalkan saya juga sepedaan ya, tapi nggak sepedaan yang akhirnya ikut peloton rame-rame, itu aku nggak suka. Jadi memang sepedaan yang kira-kira nyaman dengan family atau dengan teman pun yang nggak begitu banyak. Dan itu yang aku lakukan. Jadi ada balance antara olahraga yang emang di dalam ruangan kayak di gym gitu, kita untuk memaintain kita punya kayak masker segala macam itu. Tapi ada porsi di mana kita olahraga kena sinar matahari, termasuk sepedaan, kadang juga sama keluarga, sama anak istri, jalan santai aja, tapi let's say sambil dorong pakai stroller atau anak pakai sepeda, kita jalan terus sampai tembus let's say 45 km gitu ya. Terus misalkan kita nggak bisa keluar karena emang situasi lagi rame, itu pun kita ada matras kan, yoga matras itu. Itu kita bisa gelar di halaman, ya kan. Jadi kita bisa main berbagai macam lesnya plank atau apapun itu. Yang jelas kita sambil olahraga tapi kena sinar matahari. Oh, berarti di rumah emang ada ruangan terbuka juga ya Pak? Jadi bukan ruangan terbuka, tapi kayak halaman rumah yang nggak kelihatan tetangga karena emang pagarnya ketutup ya. Kalau kelihatan tetangga juga nanti nggak enak juga. Tonton orang. Padahal tuh memotivasi loh Pak. Nah, selama masa WFH ini kan kita juga kombinasi nih kerja di rumah gitu ya. Kita pindahkan semua pekerjaan di kantor ke rumah. Tapi kita juga punya kehidupan di rumah sendiri kan. Kita juga punya plan hidup sehat juga. Gimana sih caranya Mbak Epi sama Pak Yusron mengimbangi nih antara tetap menjalani hidup sehat tapi juga sambil kerja dari rumah? Ini terus terang jadi tantangan besar ya, apalagi nih ibu-ibu, ya bapak juga sih, karena biasanya kita di kantor bisa fokus 100% di kerjaan, sekarang di rumah, anak sewaktu-waktu bisa mendobrak pintu dan mengganggu meeting gitu misalnya ya tapi ya gimana ya, kita harus hidup berdampingan dengan itu sekarang dan harus beradaptasi gitu. Jadinya kalau perihal membagi waktu, ya pasti misalnya olahraga itu sebelum jam kerja, sebelum jam kerja, dan bangun lebih awal, lebih pagi, itu membuat kita juga punya banyak waktu untuk olahraga, agak santai, ada siap-siap anak-anak dulu, juga dengan suami, sebelum mulai kerjakan jam 9 ke jam 6. Nanti tengah-tengah juga makan siang, ya ada keluarga juga gitu. Tapi urusan olahraga pokoknya kalau aku pagi-pagi begitu melek langsung, kalau aku ya olahraga tuh ya. Okay. Harus sebelum rasa malas mulai menghampiri atau enggak sih. Sebelum kira-kira ntar deh, sebelum kayak gitu-gitu pokoknya melek langsung pasang legging dan baju olahraga. Udah disiapin juga tuh malam? Udah dari malam udah. Terus ya udah kerja, udah sih seperti itu sih jadinya. Kenapa sih tiap hari Pi, misalnya banyak teman-teman yang nanya gitu, ih rajin banget sekarang gitu. Bukan masalah rajin, kadang-kadang ada juga sih nggak gitu ya? motivasi aja, cuma bukan
kalau aku bukan masalah lagi motivasi atau enggak, tentang disiplin aja. Tapi kalau disiplin itu kan konstan ya, tiap hari mau perasaannya lagi apa juga ya, tiap hari olahraga ya harus olahraga. Oke. Makanya itu tadi kalau aku jadi kayak nge-push diri sendiri ya, melek langsung pakai tuh baju yang udah disiapin dari semalam. Iya. Oke, berarti tipsnya yang lain adalah siapin baju olahraga sebelum pagi hari gitu, jadi di malamnya ya, biar semangat olahraganya. Oke. Kalau Pak Yusron gimana Pak? Kalau aku mungkin lebih complicated ya, karena apa? Jadi aku mencoba mencari balance dengan semua hal-hal yang aku harus maintain itu harus balance. Jadi antara kerjaan, keluarga pasti pertama ya. Keluarga, kerjaan, nge-game, olahraga. Ya, 4 ini bagaimana harus bisa jalan beriringan kan gitu. Jadi karena itu memang sudah menjadi kayak itu. Jadi gini, pasti kalau misalkan aku nge-game malam, ya, jadi biasanya kan juga akhirnya pagi mungkin kepake untuk istirahat juga ya. Biasanya kalau habis sholat terus kita tidur lagi. Berarti pastinya kalau siaran udah pasti sibuk, apalagi kalau di IT mungkin kerjaan sedikit unpredictable, tiba-tiba ada insiden, ada apapun yang kita manage. Bagaimana tetap satu hal tadi yang berkaitan olahraga bisa tercapai, dan aku harus bisa juga kumpul dengan family. Ini kan tricky part ya. Akhirnya apa? Kalau misalkan aku nggak bisa pagi, oke. Jadi setelah kerjaan selesai, mungkin jam 8, jam 9 malam, itu sambil nemenin let's say anak istri nonton Netflix atau streaming, jadi aku olahraga sambil nonton. Wow. Jadi pakai dumbbell sambil nonton olahraga gitu. Passionate banget ya Pak Yusron. Ya, tapi apa? Aku dapat semua, ya. Jadi balance, ya. Dan memang kebetulan, ya alhamdulillah istriku masih membolehkan untuk nge-game. Jadi karena aku juga punya komunitas gamers juga, jadi masih bisa dapat semua. Oh, ya, benar, kerjaan juga nggak terbengkalai, ya, masih so far masih so good. Family juga tetap di mana-mana selalu bareng. Misalkan kita weekend pun keluarga ya kita jalan bareng atau olahraga bareng. Kalau misalkan nggak bisa pagi ya malam sambil nemenin mereka, let's say ya main segala macam, nonton film, nonton YouTube. Jadi kayak gitu. Dan itu sudah menjadi habit. Bukan berarti kalau aku nggak bisa bangun pagi terus aku terus relax, oh ya udah nggak bisa bangun pagi ya nanti ya berarti aku olahraga skip dong kan itu. Iya, betul. Itu nggak bisa. Jadi dari tubuh memang harus, wah aku belum olahraga hari ini. Jadi sudah ada yang mengingatkan gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi enak sendiri ya. Ya, aku belum olahraga hari ini. Bagaimana caranya gitu ya? Ya itu kayak gitu malam sambil nonton bareng sambil olahraga pakai dumbbell gitu ya. Dan kadang aku suka kayak yang lebih high intensity cardio. Jadi dalam waktu singkat tapi kita bisa benar-benar dapetin outcome yang benar-benar bagus. Contohnya ada kayak samsak gitu di rumah. Jadi kalau misalkan kita kira-kira nggak ada waktu banyak dan ini harus intens, ya paling main samsak aja. Setengah jam itu udah sama kayak olahraga reguler 1,5 jam kalau kita intens ya. Dan kebetulan anak-anak juga udah mulai tertarik dengan itu ya. Kadang kalau aku pegang dumbbell, ada dumbbell kecil dia ikut-ikutan gini. Jadi lucu aja. Semuanya tuh Pak. Ya yang pertama ya anak cewek yang kecil jadi ikut karena pegang gitu kita. Kalau lagi samsak juga ikut-ikutan ninju. Jadi akhirnya itu menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya family time-nya juga dapat ya. Family time-nya kayak gitu sih. Nah, mungkin buat Pak Yusron sama Mbak Evi, ada nggak sih cara-cara atau tips and trick gimana cara dapat informasi tentang pola hidup sehat? Terutama misalnya untuk olahraga di rumah. Tadi kan kalau misalnya Mbak Evi dari YouTube, gimana sih waktu itu journey-nya nemu gitu? Atau mungkin dari Pak Yusron, gimana sih cara nge-build home gym lah di rumah gitu? Biar mungkin teman-teman yang nonton juga bisa tahu nih tips and trick-nya. Mungkin dari Mbak Evi dulu. Iya, jadi sekarang tuh akses media tuh banyak sekali ya, apalagi sosial media. Kan kita hobinya scrolling sosial media. Jadi dan kalau diperhatiin kan sebenarnya settingnya ada tuh, kita boleh pilih topik-topik yang kita suka kan. Biasanya kalau baru install TikTok atau Instagram atau apa, waktu itu aku sengaja pilihnya yang fitness related atau enggak healthy atau enggak healthy lifestyle atau enggak yang kayak gitu. Jadi pilih. Jadi nanti nih semua yang muncul di FYP atau enggak yang muncul di recommendation itu semuanya tentang fitness related, Twitter segala macam tuh emang sengaja aku pilih topiknya
soal itu gitu. Jadi semua yang keluar adalah yang berguna. Jadi tertanam. Aku Iya. sebenarnya sengaja sih settingin kayak gitu supaya keingat terus gitu, supaya jadi ya itu bahan-bahan pengingat ya. Iya. Oh iya kalau makan tuh masih kayak gini. Oh ya harus diatur-atur ya. Oh iya olahraganya begini-begini. Jadi aku waktu itu caranya gitu sampai akhirnya terus YouTube juga tahu nih fitness instructor tuh yang bikin daily video tuh namanya ini cobain satu-satu jadi tahu. I see. Gitu Mungkin sih awalnya. iya sih, mungkin Pak Yusron kali ngerti soal algoritma ya. Aku juga pernah denger tuh Mbak. Jadi kayak kalau misalnya di TikTok nih, kalau misalnya kita udah nonton satu, biasanya nanti dia Nanti ikut muncul belakang lagi tuh muncul yang lagi. Iya. Mungkin orang yang berbeda tapi topiknya fitness, makanan sehat Iya. gitu-gitu ya. Oke. Berarti nanti buat teman-teman di rumah jangan lupa, jangan cuma nge-scrolling mantan sama crush doang, tapi juga cari tahu soal cara hidup sehat juga biar bisa punya pola hidup yang sehat. Oke Mbak. Kalau Pak Yusron gimana Pak? Sebenarnya sekarang sama ya. Jadi olahraga sekarang tuh bisa dibilang murah. Ya, itu tergantung kita sih. Kalau kita mau join community cyclist ya memang jadinya mahal kan, kita harus invest itu. Tapi sebenarnya YouTube free, di situ banyak sekali konten-konten yang bisa kita gunakan untuk paling nggak mencari inspirasi ya olahraga yang bisa kita mulai dalami dan kita fokus itu. Freeletics menurutku bagus untuk dicoba ya. Di situ benar-benar kita tanpa alat apapun, tipikalnya hanya kayak matras doang. Tapi di situ kita bisa melatih apapun di situ. Dan mungkin kalau teman-teman, jadi olahraga itu ada kayak misalkan kita terutama di fitness tuh emang ada stagesnya. Kita nggak bisa langsung main alat berat. Itu for sure. Kenapa? Karena cairan sendi segala macam itu belum terbiasa dengan itu. Ya. Jadi pertama misalkan kita baru mulai intro terus diajak teman-teman, kamu kok nggak bisa main beban ini, itu biarin aja. Iya. Karena itu bukan porsi kita ya. Jadi emang harus terbiasa dulu, bikin foundation dulu. Mungkin hanya dengan squat segala macam, tapi itu penting ya. Itu penting untuk kita tubuh biar semua otot sendi dan pelumasan sendi ini terbiasa. Dan setelah itu baru kita masuk ke intensitas yang lebih tinggi gitu. Dan itu perlu teman-teman pahami dan kayaknya perlu jangan sampai hanya karena dipanas-panasi yang lain terus akhirnya kesakit. Terus sosial media jangan sampai ini menurutku kayak pendapat pribadi ya. Jangan sampai kayak kita olahraga itu hanya untuk berharap nanti yang ada yang like banyak. Oh, penting nih. Jadi bukan itu ya tujuannya. Kenapa kayak gini? Tapi misalkan kita sudah effort ya, kita udah foto, selfie, udah posting, nggak ada yang like. Akhirnya bete. Terus beberapa kali posting nggak ada yang like. Akhirnya resign aja dari olahraga. Itu jadi dihindari kayak gitu ya. Jadi karena kadang orang mindset ke situ sih. Oke. Itu tadi menarik banget. Jadi memang sekarang lagi ada tren ini Pak. Kalau misalnya lagi olahraga terus nanti ngerekam gitu ya. Tapi semoga yang nonton nggak karena nyari likes ya. Tapi emang untuk nge-share kehidupan sehat gitu ya. Jadi nggak akan pernah nyerah deh yang namanya berbagi sama orang untuk hidup sehat. Nah, tapi kan sekarang kalau kita ngomongin cari informasi di internet gitu ya Mbak sama Pak. Itu kan nggak semuanya nggak semuanya valid, nggak semuanya benar. Ada tips dan triknya nggak sih untuk memilah informasi yang benar, terus nanti bisa kita lakukan gitu untuk kehidupan sehatnya? Dari Mbak. Aku duluan ya. Kalau aku nih ya, ini pasti ini nanti jawabannya gila orang legal. Cuma nggak apa-apa sih gitu bagus Mbak. Jadi aku search peraturan Menteri Kesehatan. Ini beneran. Peraturan Menteri Kesehatan. Luar biasa. Tentang pedoman gizi seimbang. Beneran sampai segitunya. Itu Permenkesnya memang benar-benar panjang sih karena lampirannya banyak gitu dan ada kayak pedoman untuk per grup umur, anak bayi sampai anak kecil, orang dewasa produktif dan lansia. Wow. Nah pertama tuh aku lihat situ dulu, baca-baca. Abis itu jadinya kalau misalnya terima aku nih ekstrim banget sih ya emang. Jadi begitu setelah udah tahu dari pedoman gizi seimbang itu apa, jadinya setelah itu kalau misalnya terima informasi dari sosial media, dari misalnya influencer, jadi tahu gitu, nih bener atau enggak ya. Dan kan kita lihat juga ya influencernya tuh backgroundnya apa sih, dia dokter kah, atau dia certified nutritionist kah, atau
dia cuma foto-foto aja, cuma kayak selegram yang suka olahraga aja gitu. Biasanya sih aku enggak ya, diet-diet artis tuh enggak, aku enggak suka. Biasanya yang aku lihat jadinya yang aku follow tuh dokter atau enggak ya ahli gizi yang beneran certified ahli gizi gitu sih. Iya. Siapa coba yang kepikiran ngecek dokumen terus coba buat tahu nutrisi yang harus kayaknya nggak ada sih. Semoga aku salah ya, karena aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu sih sesungguhnya. Oke. Oh ya, dan sekarang ternyata istilah 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak ada. Oh, jadi gimana tuh, Mbak? Sekarang namanya ya simply pedoman gizi seimbang. Pedoman. Oh, kenapa bisa ganti gitu, Mbak? Kan itu lebih gampang tuh diingat ya, kelima susu. Iya, aku cuma ingat susu itu doang. zaman dulu ya, zaman Orde Baru kan ya. Zaman berdarah diganti. Terus kan dulu kan kayak susu harus, padahal kalau yang sekarang tuh intinya ya makronutrisi yang karbo, lemak, protein, dan sumbernya bisa mana aja, bisa susu. Ya kalau nggak susu cari sumber protein yang lain gitu. Kacang-kacangan, nggak harus spesifik itemnya harus itu gitu, enggak, biar variatif aja makannya. Kalau Pak Yusron gimana Pak? Informasinya dapat gimana cara memilahnya? Sebenarnya gini sih, kalau saya kan emang berdasarkan lagi pengen memahami apa gitu ya. Let's say lagi mencoba mencari style-style baru untuk membantu shoulder gitu misalnya, atau latihan back atau latihan core gitu. Nah, dari situ ya browsingnya seputar itu aja. Terus nanti kita lihat mana yang kira-kira emang dari sisi konten bagus ya, emang dari sisi yang subscribe juga banyak, dan kemungkinan itu yang emang valid kan gitu ya. Dan mungkin kalau ini personal ya, jadi di YouTube saya emang karena kalau kita olahraga terus sambil lihat konten terus ada iklan itu kan nggak nyaman. Iya. Ya kan? Jadi emang gua invest untuk YouTube Premium. Ya, karena itu penting ya, apalagi kalau kita emang pegang device-nya terus sih nggak ada masalah ya kan. Tapi kalau kita lagi konteks mencoba mencari cara untuk main samsak yang benar, terus kita taruh handphone di situ, terus katanya sambil lihat terus harus bolak-balik mencet untuk iklan. Iya benar juga. Ya kan? Tapi ya itu tergantung kebutuhan ya. Dan itu penting buat saya. Itu yang pertama harus enjoy. Kalau teman bisa ngangkat 200 kilo ya biarin aja. Mungkin dia emang kekuatannya di situ kan gitu. Ya mungkin dia emang keturunan Hulk atau apa kan. Ya kita yang penting harus enjoy. Nah, itu yang penting ya. Dan kita harus tahu batas, oke? Balik lagi, tubuh kita pasti akan mengirimkan suatu alert. Biarin kalau yang lain komunitas ninggalin itu nggak masalah. Yang penting kan kita olahraga enjoy dan selamat ya. Jangan sampai kita untuk memaksakan biar compete dengan teman, ujungnya kita koles dan akhirnya tinggal nama aja, kan itu nggak bagus juga gitu. Iya benar. Jadi itu yang harus kita sekarang pahami sih. Jadi sekarang orang suka olahraga, kompetisi di mana-mana, tapi kita harus tahu kapasitas tubuh kita. Oke, tadi ada satu poin yang menarik juga nih. Jadi kalau kita mau tahu sejauh apa kita bisa olahraga gitu, ada tadi ya, kalau misalnya kita udah mulai rabun ngelihatnya atau kita udah mulai ngerasa terengah-engah nafasnya, lebih baik stop. Jangan memaksakan, meskipun kayak targetnya nggak segini nih, masih harus dikejar lagi ya. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksakan, daripada nanti kita jadi lebih sakit ya Pak ya. Iya benar sih. Oke teman-teman, seru banget kan perbincangan kita hari ini. Tadi banyak banget, aku aja personally yang duduk di sini banyak nerima informasi gitu ya. Nggak tahu nih cara mengaplikasikannya beneran bakal diaplikasikan atau enggak. Tapi at least udah tahu ternyata ya nggak harus dipaksain, bisa pelan-pelan gitu. Tadi katanya Pak Yusron, nggak harus kok ngangkat beban, bisa variasi, bisa lari, cycling. Bahkan tadi Pak Yusron sendiri udah ikutan komunitas-komunitas gitu ya. Mungkin ya sebenarnya dengan kita melingkupi diri kita dengan komunitas, kitanya juga tahu apa yang mau kita kejar. Tadi ya penting juga bukan karena mau turun berat badannya, tapi karena mau hidup sehatnya gitu. Supaya nanti kita punya survival mode, kita bisa punya hidup yang lebih panjang, nggak yang kayak kita lakukan hari ini nih. Kalau kita masih tidur-tiduran atau ya tiduran boleh sih, emang tidur kan harus ya. Iya, tapi rebahan ya. Ada satu hal ini belum saya coba sih. Oke. Kan kita di company ini lagi sudah berjalan untuk memanage suatu target ya dengan OKRs kan. Oh, ini belum pernah gue coba ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa coba untuk set personal OKRs ya terkait gaya hidup sehat. Jadi aku punya objektif di quarter ini untuk let's say mulai
cycling untuk kejar let's say bisa berapa ratus kilometer dalam 1 quarter. Dan itu nanti akan ada key resultnya apa di situ. Mungkin pertama bulan pertama 10 kilometer terus bisa cycling. Itu bisa jadi sesuatu yang menarik untuk kita coba. Atau kita bilang ke people's manager masukin ke OKR. Iya personal OKR itu penting. Oke, tapi itu masuk nggak nanti ke OKR? Enggak ya, nggak masuk ke OKR di kantor ya. Iya, tapi kalau misalnya kita naruh OKR gitu, bukan berarti kita jadi nge-push diri kita juga ya Pak. Kita juga harus evaluasi nih dari OKR kita setiap hari. Ini sebenarnya udah OKR yang benar atau enggak? Apakah perlu ditingkatin? Kalau misalnya ternyata tubuh saya bisa kok lebih kuat dari ini, atau malah dikurangin karena ada kondisi tertentu, misalnya tiba-tiba kita ada penyakit apa, atau kita lagi capek banget di kantor gitu. Jadi OKR-nya bukan statik gitu kali ya Pak, mungkin bisa jadi iya, sesuai juga dengan emang kira-kira kita confident nggak untuk mencapai itu dengan posisi kita sekarang pastinya ya. Kalau emang kita belum benar-benar entry level, belum pernah mencoba olahraga apapun, seperti naruh objektif kiri sata untuk bisa cycling 1000 km dalam 1 quarter ya nggak mungkin kecapai juga ini. Jadi harus realistik juga ke situ. Iya, harus itu menarik mungkin ya untuk dicoba. Mungkin teman-teman di rumah dicoba dulu, dibikin dulu. Karena aku yakin kalau Mbak Epi sama Pak Yusron bisa, tapi kita juga bisa. Bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa juga. Cuman artinya kita harus tadi yang mengukur keadaan diri kita juga, nanti pelan-pelan kita bisa adjust juga dengan OKR kita. Nah, ada nih yang nggak kalah penting, yaitu adalah untuk mengecek kembali informasi-informasi yang tadi kita udah dapetin dari Mbak Epi dan Pak Yusron ya. Kalau tadi katanya Mbak Epi kita harus cari informasi yang valid, bahkan tadi bisa sampai pergi ke peraturannya Menkes. Teman-teman bisa punya cara teman-teman sendiri sih. Jadi cari informasinya dulu nanti di sosial media, kemudian di search engine, kemudian dievaluasi sama keadaan diri sendiri gitu ya. Jadi nggak semuanya yang ada di dalam internet itu benar. Don't trust anything on internet, tapi kita juga harus ngeevaluasinya juga nih teman-teman. Nah, nanti kamu juga bisa cek nggak cuma ke diri kamu sendiri, tapi bisa dibandingkan juga dengan konten-konten lain yang ada di dalam sosial media maupun di search engine itu sendiri sih. Nah, mungkin ini dulu sih untuk perbincangan kita hari ini ya Pak sama Mbak gitu ya. Tadi udah banyak banget informasi yang didapetin. Intinya tadi kalau aku sih nangkepnya hidup sehat itu bukan cuma soal makan doang. Bukan cuma soal makan dikurangin tadi kalau katanya Pak Yusron. Tapi juga harus dijaga waktu dan juga jumlahnya. Olahraganya juga harus sesuai dengan keadaan kita. Dan tidur. Ya kalau memang kita harusnya tidur 6 jam, 8 jam ya tidur segitu. Supaya nanti istirahat oke. Olahraganya juga jadi lebih oke juga, kerja juga jadi lebih oke. Nah, tapi ada yang nggak kalah penting bahwa karena kita lagi di masa pandemi, kita tetap harus menjaga 5M nih teman-teman. Pakai masker, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Ntar ada 2 lagi, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau emang bisa di rumah, stay at home aja ya. Mungkin itu aja nih dari kita bertiga hari ini. Stay healthy ya teman-teman. Bye-bye. Bye. Thank you teman-teman. Jadi kapan mulai, Johan? Mungkin nanti aku cek dulu. Tenang ya, serah nih. Home Credit, kamu bisa.